Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang P3K. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan menjawab latihan soal P3K yang berkaitan dengan kemampuan manajerial dan kemampuan sosial kultural. Nah, di sini kita sudah membahas untuk soal nomor 1 sampai nomor 20. Jadi, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan mulai dari nomor 21. Adapun soal nomor 21 yaitu pimpinan mempercaya Anda untuk menjadi ketua tim dalam sebuah proyek besar. Kemudian diumumkan bahwa besok adalah pertemuan perdana dengan klien, padahal besok adalah hari pernikahan kakak ipar Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, di sini teman-teman, tentu saja pimpinan kita mempercayai kita untuk menjadi ketua tim ya. Nah, tentu saja ada dua pertemuan yang sangat penting, antara rapat perdana atau pertemuan perdana ataukah menghadiri pernikahan kakak ipar Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini merupakan soal yang berkaitan dengan kemampuan manajerial. Adapun pilihannya yaitu mempersiapkan pernikahan dengan maksimal dan kemudian berangkat melakukan meeting dengan klien. B. Meninggalkan rapat dengan klien dan membantu persiapan dan kelancaran acara pernikahan kakak ipar. C. Meminta bantuan anggota tim untuk melakukan rapat karena Anda ada acara keluarga. D. Meminta izin kepada pimpinan karena acara pernikahan ini tidak bisa Anda tinggalkan. Adapun pilihan yang benar yang memiliki bobot 4 yaitu jawaban bagian A. Tentu saja dua pertemuan ini merupakan pertemuan yang penting. Nah, oleh karena itu kita mesti kemudian mempersiapkan keduanya dengan baik. Yang tentu saja di sini untuk pilihan A, mempersiapkan pernikahan dengan maksimal dan kemudian berangkat melakukan meeting dengan klien. Adapun untuk pembahasannya yaitu sebagai seorang karyawan yang telah dipercaya mengemban tugas, Anda harus melakukan apapun agar tugas tersebut berjalan lancar sehingga pimpinan bisa mempercayai kinerja Anda. Jadi di sini kita diuji kemampuan kita dalam mengerjakan tugas secara tuntas ya. Jadi meskipun ada pertemuan yang penting, tetap kita harus tenang dan tetap mesti kemudian mempersiapkan keduanya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 22. Kondisi kantor Anda sedang ramai ya. Kemudian Anda melihat ada seorang kakek yang mengantri sendiri. Apa yang Anda lakukan dalam situasi ini? A. Segera melayani kakek tersebut. B. Meminta persetujuan kepada pelanggan lain untuk mendahulukan kakek ini. C. Mendahulukan melayani kakek meskipun pelanggan lain emosi. D. Memintanya duduk dan menunggu antrian sambil duduk. Nah, tentu saja kita bisa menggunakan trik di sini, yaitu kita harus memilih jawaban yang betul-betul positif dan jawabannya moderat. Nah, tentu saja di sini untuk jawaban bagian A ya, termasuk ada benarnya, kita harus segera melayani kakek tersebut. Kemudian B, meminta persetujuan kepada pelanggan lain untuk mendahulukan kakek ini. Tentu saja ini merupakan jawaban yang sangat positif karena betul-betul moderat ya. Kita meminta persetujuan kepada pelanggan lain untuk apakah antrian tersebut bisa diambil oleh kakek tersebut ya. Nah, untuk C, mendahulukan melayani kakek meskipun pelanggan lain emosi. Tentu saja ini tidak bisa kita lakukan. Kalau pelanggan lain sudah emosi, berarti kita tidak bisa mendahulukan kakek tersebut untuk dilayani. Kemudian D, memintanya duduk dan menunggu antrian sambil duduk. Adapun jawaban yang paling benar adalah bagian D. Selanjutnya di sini untuk nomor 23. Apa yang Anda lakukan jika Anda memiliki waktu luang karena pekerjaan hari tersebut telah usai? A. Memberikan bantuan kepada rekan kerja yang lain. B. Menonton YouTube yang dapat menunjang pekerjaan dan kemampuan diri. C. Membaca isi yang ada di grup WhatsApp. D. Bersosialisasi dengan rekan kerja. Adapun jawaban yang benar di sini adalah bagian B, yang tentu saja ketika ada waktu luang maka kita harus mencari sesuatu yang dapat menunjang pekerjaan dan tentu saja dapat meningkatkan kemampuan diri kita. Oleh karena itu jawaban yang paling benar adalah bagian D. Selanjutnya nomor 24. Atasan membuat kebijakan untuk melakukan lembur setiap akhir bulan sehingga
Laporan bulanan bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Bagaimana tanggapan Anda? A. Taat pada perintah atasan meskipun harus mengorbankan waktu bersama istri dan anak. B. Melakukan protes atas keputusasaan tersebut karena karyawan membutuhkan waktu libur. C. Berbicara secara halus dan sopan kepada pimpinan untuk membatalkan keputusan tersebut. D. Mengajak rekan kerja untuk melakukan demo menentang kebijakan tersebut. Adapun pilihan yang benar adalah bagian A, yang tentu saja di sini kalau kita baca jawabannya sangat positif dan moderat, yakni taat pada perintah atasan meskipun harus mengorbankan waktu bersama istri dan anak. Nah, tentu saja bicara tentang atasan, ya kita harus menaati perintahnya ketika memang itu untuk keperluan kantor ya, atau perusahaan atau lembaga kita. Nah, meskipun kemudian kita harus mengorbankan waktu bersama istri dan anak. Jadi di sini untuk bisa memastikan kinerja perusahaan bisa semakin baik, maka tentu saja kita harus berusaha menyesuaikan diri dengan aturan tersebut ya. Jadi kita harus punya kemampuan untuk mengelola perubahan. Selanjutnya nomor 25. Ketika dipercaya sebagai ketua tim, Anda akan memberikan tugas kepada anggota tim berdasarkan A. Sikap dan kegigihan, B. Kedekatan personal dan kepribadian, C. Minat dan bakat, D. Kemampuan dan keterampilan. Nah, tentu saja ketika kita dipercaya sebagai ketua tim ya, dan akan memberikan tugas kepada anggota tim kita, maka tentu saja kita harus mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan, karena kalau sikap dan kegigihan jadikan modal maka itu tidak cukup ya. Kemudian apalagi pada persoalan kedekatan pribadi ya, kedekatan personal ataukah dia keluarga atau keluarga dekat yang lainnya, tentu saja ini salah besar. Kemudian C. Minat dan bakat ya, tentu saja juga salah. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D. Kemampuan dan keterampilan. Tentu saja adapun pembahasannya di sini sebagai seorang ketua, kemampuan dalam mengambil keputusan merupakan suatu aspek yang sangat penting dimiliki. Jadi ketika kita sebagai seorang ketua, maka kita punya pengambilan keputusan yang harus baik ya, karena itu merupakan hal yang sangat penting. Dan tentu saja dalam membagi tugas maka harus sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dari anggota tim tersebut ya. Jadi bukan karena minat, bukan kepribadian, dan bahkan kedekatan personal. Nah, baiklah teman-teman semuanya, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan nanti di video selanjutnya. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.